Perkenalkan, nama saya Rizky Agustina. Saya mahasiswi Stikes Eka Harap, Palangkaraya Prodi RPL S1 Keperawatan. Di video ini, saya akan mempraktekkan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan tentang isolasi sosial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang isolasi sosial. Isolasi sosial adalah kondisi ketika seseorang berkurang atau tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Isolasi sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Isolasi sosial ada gejalanya, yaitu kesepian, merasa ditolak, tidak diterima, tidak mampu membina hubungan saling percaya, dampak masalah kesehatan mental, emosional, dan fisik. Penyebab faktor internal seperti keinginan pribadi untuk menjauh atau faktor eksternal seperti penolakan dari masyarakat. Contoh, tinggal jauh dari keluarga dan teman, merasa malu, kurang percaya diri, kesulitan membuat koneksi baru. Bagaimana kalau sekarang saya akan memperagakan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada klien dengan isolasi sosial. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizky Agustina. Di sini saya yang bertugas pada pagi ini. Di sini saya ingin berbincang dengan Ibu. Tujuannya mengatasi tentang permasalahan yang Ibu alami sekarang. Kalau boleh tahu, siapa namanya Bu? Nadia. Ibu Nadia senangnya dipanggil apa? Oh, nggak tahu ya. Kalau begitu saya panggil Nadia aja ya, Bu. Oke, saya mau tanya nih, gimana perasaan hari ini? Apa yang Ibu rasakan hari ini? Nggak ada ya? Baiklah, hari ini kita berbincang ya. Ini tujuannya untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Nanti Ibu cerita saja. Apa yang mau Ibu cerita sama saya ya, Bu? Kalau untuk waktunya nanti kira-kira 10-15 menit ya. Untuk tempatnya kita lakukan di sini saja ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Oke, bersedia ya. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, kira-kira ada yang mau Ibu tanyakan nggak? Selama waktu yang saya berikan 10-15 menit itu, Ibu tidak boleh kemana-mana ya, tetap stay di sini sampai semua interaksi selesai. Baiklah Bu, apa yang Ibu rasakan? Tidak ada. Ibu cerita aja sama saya, anggap saya sebagai teman atau sahabat Ibu. Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan hari ini. Gimana di sini Bu? Senang nggak? Atau merasa sedih nggak tinggal di sini? Senang. Kenapa Bu? Nggak senang? Apakah Ibu tidak ada teman di sini? Di dalam ruangan ini Ibu tidak punya teman. Nah sekarang saya mau tanya dulu. Ini kira-kira manfaat kita punya teman itu apa? Coba Ibu jelaskan. Ibu melihat ke saya. Baik, Ibu jelaskan manfaat kita punya teman itu apa? Kita tahu. Baiklah, saya bantu ya. Yang pertama, manfaat kita punya teman, kalau kita ada masalah kita bisa bercerita. Yang kedua, kita bisa minta tolong dengan teman kita. Yang ketiga, kita tidak merasa kesepian. Kalau kita cerita sesuatu, kita bisa cerita dengan mereka. Nah, dari yang saya sampaikan itu, ada nggak kira-kira lagi menurut Ibu manfaat kita punya teman? Kita cerita, tempat menceritakan keluh kesah kita. Kalau ada masalah, ada tempat cerita. Apalagi Bu, kira-kira? Nah, bagus tuh Bu. Itu manfaat dari kita punya teman. Dari yang saya sampaikan tadi dan Ibu sampaikan tadi itu merupakan manfaat kita punya teman. Kalau kerugiannya kita tidak punya teman itu apa? Sepi, merasa kesepian. Apalagi Bu? Nah, Ibu sudah tahu semuanya. Jadi di ruangan ini tidak ada teman untuk tempat bercerita. Kenapa bisa Ibu tidak punya teman? Malas. Apa yang membuat Ibu malas untuk berteman?
cerita. Dan saya, apakah dulu ibu punya masalah? Apa yang dilakukan ibu? Coba cerita dulu. Dulu ibu punya teman, jahat, ditinggalkan, pergi dia. Saya mengerti perasaan ibu. Ibu ingat enggak cara berkenalan? Enggak, saya ingat ibu. Enggak ingat sama sekali cara berkenalan. Ibu mau saya ajarkan cara berkenalan? Oke, biar ibu di ruangan ini bisa punya teman, ada tempat curhat, berbagi sedih dan senangnya. Mau ya? Coba ibu perhatikan saya, fokus ya. Perkenalan itu ditanya sama namanya, senangnya dipanggil apa, untuk menambahkan ya bisa ditambahkan menanyakan hobi, terus di mana tempat tinggalnya. Sekarang kita coba ya, 3 aja dulu. Baik Bu, kita praktekkan. Nama ibu siapa? Senangnya dipanggil apa Bu? Ibu Nadia hobinya apa? Nah, jadi seperti itu ya Bu. Nanti ibu tanyakan nama lengkap, senangnya dipanggil apa, dan hobinya. Ibu coba menghadap saya. Coba ibu ulangi apa yang kita praktekkan tadi. Ibu siapa? Saya Rizky Agustina Bu. Rizky Bu, ibu bisa panggil saya Rizky. Kalau misalnya kita berjumpa lagi, ibu panggil saya Rizky ya. Bermain badminton Bu. Seru kan Bu? Tadi ibu sukanya, hobinya jalan-jalan kan? Nah, ibu nanti kalau mau berkenalan dengan perawat ruangan lain bisa dipraktekkan seperti itu. Gak perlu malu-malu lagi ya, biar ibu punya teman. Baiklah, tadi gimana perasaan ibu sekarang? Senang ya Bu? Syukurlah kalau seperti itu. Jangan lupa ya, kita sudah pelajari hari ini, ibu bisa ulangi lagi. Dalam 1 hari itu bisa dicoba 3 kali, baik itu pagi, siang, atau malam. Mau sama perawatnya atau teman yang ada di ruangan ya. Kira-kira jam berapa aja ibu mau lakukan? Kalau pagi jam berapa ibu mau lakukan? 10. Oke, ingat ya, jam 10 pagi ibu mau lakukan. Kalau siang mau jam berapa? 2. Terus kalau malam? Jam 7. Berarti nanti pagi ibu praktekkan lagi, pagi jam 10, siang jam 2, malam jam 7 ya. Oke, baiklah, kalau begitu mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok saya datang lagi ya untuk ngobrol. Kira-kira besok saya jam 9 ke sini. Coba ibu menghadap saya. Nah, gitu. Kalau kita ngobrol, ibu harus bertatapan supaya kita ngobrolnya